wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sabrina Kamalasari dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi metabolisme yang terdiri dari enzim, katabolisme, dan anabolisme. Sekarang kita akan memasuki materi enzim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dan juga cara kerja enzim. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim merupakan protein. Karena terbuat dari protein, maka enzim juga memiliki sifat seperti protein. Yang kedua, enzim merupakan biokatalisator. Berarti, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Yang ketiga, bekerja secara spesifik dan selektif. Enzim hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Dapat dikatakan satu jenis enzim bekerja untuk satu jenis reaksi. Yang keempat, enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, pH, aktivator atau pengaktif, inhibitor atau penghambat, serta konsentrasi substrat. Yang kelima, kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversibel. Yang keenam, enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Yang ketujuh, enzim dapat digunakan berulang-ulang kali. Yang kedelapan, bekerja di dalam dan di luar sel. Yang terakhir, bekerja dengan bantuan zat non-protein seperti ion anorganik. Cara kerja enzim. Cara kerja enzim diketahui memiliki dua teori, yaitu teori lock and key dan teori induksi. Yang pertama, teori lock and key. Menurut teori ini, suatu enzim hanya bekerja untuk suatu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Substrat diubah menjadi produk, kemudian lepas dari enzim. Teori kedua, teori induktif. Menurut teori ini, kofaktor atau aktivator enzim akan berikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Enzim dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Sekarang kita akan memasuki materi katabolisme. Apa itu katabolisme? Katabolisme adalah proses penguraian atau pemecahan senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih kecil. Dalam proses ini, terjadi pelepasan energi sebagai hasil dari pemecahan senyawa organik kompleks. Proses katabolisme ini terjadi di dalam mitokondria, yaitu organel sel yang bertanggung jawab untuk menghasilkan energi. Proses katabolisme memiliki dua jenis, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang bereaksi dengan adanya gas oksigen atau O2. Respirasi aerob dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu glikolisis, oksidasi piruvat, siklus Krebs, dan fosforasi oksidatif. Respirasi anaerob adalah respirasi seluler yang tidak membutuhkan gas oksigen atau O2. Berdasarkan tahapan, respirasi anaerob cukup mirip dengan respirasi aerob. Perbedaan antara kedua respirasi ini adalah akseptor elektron terakhir di transport elektron. Pada respirasi anaerob, akseptor elektron terakhirnya adalah senyawa selain O2 seperti sulfur, CO2, dan nitrogen. Respirasi anaerob juga hanya menghasilkan 2 ATP. Salah satu bentuk respirasi anaerob adalah fermentasi. Sekarang kita memasuki materi anabolisme. Anabolisme adalah rangkaian reaksi kimia yang sifat awalnya adalah molekul kecil dan produk akhirnya adalah molekul besar. Anabolisme adalah rangkaian reaksi yang bertujuan untuk penyusun atau sintesis suatu molekul. Anabolisme merupakan reaksi endergonik.
Zat makanan hasil anabolisme, yaitu glukosa, akan diuraikan melalui proses respirasi sel dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Contoh-contoh dari anabolisme. Contoh-contoh anabolisme. Contoh dari anabolisme yaitu sintesis protein, sintesis DNA, fotosintesis, reaksi kemosintesis, dan glikoneogenesis.